Dikisahkan di sebuah lautan yang luas, tampak sebuah kapal kecil yang diisi oleh satu keluarga yang sedang berkeliling dunia. Kedua anak dari keluarga itu terlihat sedang terkagum-kagum dengan sebuah kapal besar dan mewah yang sedang melintas di depan mereka. Anak-anak itu pun kemudian membandingkan kapal kecil mereka dengan kapal besar itu, tapi sang ayah dan ibunya kemudian berkata sembari menasihati mereka, jika harta dan kekuasaan sebesar apapun tidak akan pernah bisa membuat manusia puas. Setelah itu sang ayah lalu menyuruh kedua anaknya duduk, dan dia lalu menceritakan sebuah kisah dongeng dari negeri Arab, yang dia harap bisa merubah cara pandang anak-anaknya tentang harta dan kekayaan yang sebenarnya. Kisah dongeng sang ayah pun dimulai dari sebuah negeri Arab bernama Agrabah. Di situ terlihat seorang pemuda bernama Aladin yang hidup sebatang kara, sebab kedua orang tuanya telah meninggal dunia sejak dia masih kecil. Aladin kini hanya hidup berdua bersama seekor monyetnya yang sangat pandai, yang dia panggil dengan nama Abu. Di negeri tersebut, Aladin sangat terkenal akan keahliannya sebagai pencuri, yang mana setiap ada orang yang berjalan berpapasan dengannya, pasti akan ada saja kehilangan barang-barangnya. Bahkan saking terkenalnya sebagai pencuri, Aladin sampai-sampai dijuluki dengan sebutan tikus jalanan oleh semua orang di negeri Agrabah. Pada suatu waktu, terlihat seorang gadis sedang berjalan-jalan di tengah-tengah pasar. Gadis tersebut kemudian melihat dua anak, sedang dalam kelaparan dan meminta makanan. Akan tetapi, tampaknya di situ tidak ada satupun orang yang peduli dengan mereka, hingga akhirnya gadis itu mengambil roti seorang pedagang dan memberikannya pada kedua anak itu. Tindakan gadis itu pun sontak membuat pedagang roti langsung marah, dan meminta gadis tersebut membayar roti yang telah dia ambil tadi. Namun sayangnya gadis itu tidak sanggup membayar, karena kebetulan saat itu dia tidak membawa uang sedikit pun. Aladin yang mendengar keributan pedagang dan gadis itu pun datang, dan membujuk gadis itu agar memberikan gelangnya sebagai bayaran roti yang dia ambil tadi. Namun gadis itu menolak saran Aladin, karena gelang itu adalah gelang yang sangat berharga baginya. Tapi akibat dalam situasi yang sudah terpojok, gadis itu pun terpaksa memberikan gelangnya kepada pedagang itu. Lalu ketika Aladin bersama gadis itu berjalan pergi meninggalkan pedagang roti tersebut, Aladin baru kembali menunjukkan gelang gadis tadi, yang ternyata sudah dia curi lagi dari sang pedagang. Akan tetapi, tak lama kemudian pedagang roti itu pun sadar tindakan yang dilakukan Aladin. Dia pun bergegas meneriaki Aladin maling, sehingga para petugas keamanan pun mengejar Aladin dan gadis itu. Don't appreciate I'm broke. Singkat cerita, Aladin bersama gadis itu akhirnya berhasil lolos dan sampai di rumahnya Aladin. Di rumah Aladin yang sederhana itu, mereka berdua kemudian saling berkenalan dan menceritakan kisah kehidupan masing-masing, di mana Aladin menceritakan kisah masa lalunya yang kelam. Akan tetapi, di bagian ini sebuah kebohongan lalu dilakukan oleh sang gadis itu, yang mana dia justru mengaku sebagai seorang pelayan putri raja bernama Dahlia. Padahal sebenarnya gadis itu sendiri adalah putri raja Agrabah yang asli, bernama Jasmine. Hal tersebut ternyata dia lakukan agar dia tidak ketahuan oleh orang-orang, karena pada kala itu seorang putri raja tidak diperbolehkan keluar dari istana. Perbincangan Aladin dan Jasmine pun dirasakan begitu istimewa bagi mereka, sebab itu adalah kali pertama sang putri merasa nyaman dan asik ngobrol bersama seorang pria yang baru dia kenal. Namun, keasikan perbincangan mereka itu terpaksa harus berakhir karena Jasmine harus pulang, karena kebetulan pada waktu itu sedang ada rombongan pangeran dari negeri lain yang datang ke istana untuk melamar dirinya. Sebelum meninggalkan rumah Aladin, Jasmine terlebih dulu meminta gelangnya yang tadi agar dikembalikan oleh Aladin. Namun sayangnya setelah si Aladin memeriksa sakunya, ternyata gelang Jasmine tersebut malah tiada. Mendengar hal tersebut, Jasmine pun menilai jika Aladin ternyata bukan orang baik yang dia pikirkan. Dia tampak menyesal sudah mempercayainya, sebab kini menurutnya Aladin tetaplah seorang pencuri jalanan. Selanjutnya kita diperlihatkan orang-orang yang ada di dalam istana Agrabah. Dia adalah sang sultan, yakni ayah dari Jasmine pemimpin kerajaan Agrabah. Ada juga Dahlia pelayan sang putri Jasmine, bersama seekor harimau peliharaan Jasmine yang dipanggil si kucing orange. Selain itu, ada juga pemimpin pasukan kerajaan yang bernama Hakim, serta Perdana Menteri Kerajaan yang bernama Jafar. Dalam acara kunjungan sekaligus lamaran tersebut, seperti biasa Yasmin sang putri tampak tidak tertarik sama sekali setiap ada pangeran dari negeri lain yang datang untuk dijodohkan dengannya. Lalu di ruangan sultan,
terlihat di situ Jafar sedang mempengaruhi sang sultan dengan tongkat sihirnya, agar dia mau menuruti semua perkataannya. Jafar ini merupakan orang kepercayaan sultan, namun dia sangat berambisi untuk memperluas wilayah kerajaan dan berencana menyerang kerajaan-kerajaan lain, serta ingin mengambil alih kekuasaan sang sultan. Sedangkan Yasmin justru sebaliknya, dia hanya ingin agar semua rakyatnya bisa hidup damai dan saling berdampingan satu sama lainnya. Di situ Yasmin juga berkata sekaligus menegaskan, jika dia sendirilah yang akan menggantikan posisi sultan bila ayahnya sudah pensiun. Kemudian pada malam harinya, Yasmin dikejutkan dengan kehadiran Aladin yang tiba-tiba dan berhasil menyusup ke kamarnya. Di kesempatan itu ternyata Aladin hanya ingin mengembalikan gelang milik Yasmin, dan ingin menjelaskan bahwa dia bukanlah selamanya seorang pencuri yang dia kira. Aladin berkata jika dia bukan orang yang menyembunyikan gelangnya, melainkan si abu monyetnya Aladin. Setelah berbincang cukup lama dan berhasil membuat Yasmin kagum dan tersipu malu, akhirnya Aladin pun pamit untuk pulang. Akan tetapi, lagi-lagi dia mengambil jepit rambut Yasmin sebagai alasan dia bisa bertemu lagi dengannya. Aladin berkata jika besok dia akan datang lagi dan meminta Yasmin menunggunya di sebuah air mancur tepat di bawah sinar bulan malam yang indah. Tapi naasnya, baru saja ketika Aladin hendak berjalan keluar dari kamar Yasmin, tiba-tiba Jafar bersama pasukannya menangkapnya, lalu membawa Aladin ke sebuah gurun pasir yang tandus. Di tempat itu Jafar menyatakan kekagumannya setelah melihat kemampuan Aladin, yang sangat lihai dalam mencuri dan menyusup ke dalam istana. Atas dasar itulah, Jafar pun kemudian memanfaatkan Aladin untuk memenuhi semua ambisi pribadinya. Dia mengatakan jika dulu dia juga sama seperti Aladin, adalah seorang pencuri jalanan yang lihai. Oleh karena itu, Jafar meminta Aladin agar mau patuh dengan perintahnya, sebab dia menjanjikan kepada Aladin sebuah jabatan dan kekayaan yang berlimpah. Namun kesemuanya itu hanya bisa dia peroleh, apabila Aladin berhasil mendapatkan lampu ajaib yang berada di dalam gua. Sementara di sisi lain, terlihat Yasmin masih terus menunggu Aladin yang telah berjanji menemuinya, namun Aladin tak juga kunjung datang. Lalu ketika Aladin telah tepat berada di depan gua dan sebelum masuk, Jafar berpesan kepadanya agar nanti di dalam gua itu Aladin jangan mudah terperdaya oleh godaan, akan banyaknya berbagai perhiasan emas dan berlian. Aladin tidak boleh tergiur, apalagi menyentuh harta karun tersebut, karena itu akan membuatnya gagal melakukan tugasnya, sebab Jafar hanya cukup meminta agar Aladin tetap fokus pada lampu ajaib itu aja dan mengambilnya. Ketika Aladin bersama Abu telah masuk ke dalam gua tersebut, ternyata benar saja di dalam gua itu mereka kaget melihat harta karun berbagai jenis emas dan berlian, bergelimpangan tergeletak sangat banyak. Harta karun emas dan berlian itu bahkan sampai-sampai membuat si Aladin dan Abu berkali-kali hampir tergiur untuk mengambilnya, namun beruntungnya mereka berdua bisa saling mengingatkan satu sama lain dan tetap fokus pada tujuan mereka. Lalu tak jauh dari tempat lampu ajaib itu berada, Aladin dan Abu kemudian menemukan dan dikejutkan dengan sebuah karpet ajaib yang dapat bergerak dengan sendirinya. Karpet ajaib itu lalu memberikan sebuah isyarat, agar Aladin mau menolongnya agar bisa terbebas dari batu besar yang menjepitnya. Aladin pun akhirnya mengangkat batu itu dan berhasil membebaskan si karpet ajaib, hingga akhirnya dia bebas beterbangan ke seluruhan penjuru goa. Setelah membebaskan karpet ajaib, Aladin kembali melanjutkan misinya ke tujuan utama, yakni mengambil lampu ajaib yang berada di atas sebuah batu yang tinggi. Aladin pun memanjat tebing batu itu, hingga akhirnya berhasil sampai di puncak. Namun ketika Aladin telah berada di puncak, tampaknya di bawah sana Abu terkena hipnotis dengan keindahan sebuah berlian yang dia ambil. Hal tersebut, seketika membuat goa menjadi bergemuruh dan menunjukkan kehancuran. Beruntungnya setelah Aladin berhasil mengambil lampu ajaib, dia dan Abu berhasil selamat berkat bantuan si karpet ajaib. Akan tetapi, ketika mereka hendak sampai di pintu keluar dan Aladin meminta bantuan Jafar, Jafar justru hanya mengambil lampu ajaibnya saja, lalu selanjutnya menendang Aladin dan Abu hingga mereka berdua jatuh ke dasar gua. Namun sekali lagi beruntungnya berkat bantuan karpet ajaib, mereka berdua berhasil selamat di tengah-tengah runtuhnya pintu goa.
Tak hanya itu, ternyata sebelum mereka jatuh tadi, Abu si monyet pintar telah berhasil mengambil lagi lampu ajaib dari tasnya Jafar. Aladin yang terjebak di dalam gua itu pun kemudian bertanya kepada si karpet, bagaimana cara untuk keluar dari gua itu. Si karpet pun kemudian memberikan isyarat, agar Aladin menggunakan lampu ajaib yang ada di tangannya itu. Setelah mendengar si karpet, Aladin pun akhirnya menggosok lampu ajaib itu. Oh, great one. He's cheated somebody or buried somebody. Excuse me, boy, where's your boss? Sosok jin berbadan biru yang keluar dari lampu ajaib itu kemudian menawarkan 3 permintaan kepada Aladin, yang pasti akan dikabulkan olehnya. Dia tak peduli Aladin mau minta apapun, baik itu harta, minta tahta dan wanita, atau apapun itu, jin berkata pasti bisa mewujudkannya kecuali bukan mengubah hati seseorang. Mendengar perkataan si jin itu, Aladin di situ justru terlihat kebingungan dan tidak tahu mau minta apa, dan apa sebenarnya yang dia inginkan di dunia ini. Si jin pun kaget mendengar perkataan Aladin seperti itu, sebab selama ribuan tahun dia berada di lampu itu, sudah berkali-kali mengabulkan keinginan orang-orang yang rakus harta dan lain sebagainya. Namun menurutnya baru kali ini si jin menemukan orang seperti Aladin yang tidak tertarik sama sekali dengan harta dan tahta. Akhirnya si jin pun menceritakan siapa dirinya yang sebenarnya kepada Aladin. Dia mengatakan jika dirinya adalah makhluk terkuat di bumi ini yang tak ada satupun yang bisa menandingi kekuatannya. Namun, ada satu konsekuensi untuk makhluk yang memiliki kekuatan yang maha dahsyat yang harus dia terima, yakni diambil kebebasannya sehingga dia tidak bisa menggunakan kekuatannya dengan sembarangan. Oleh sebab itulah kedua tangan si jin dibelenggu oleh gelang yang bernama Gelang Sulaiman, di mana si jin hanya bisa menggunakan kekuatannya jika ada perintah dari tuannya. Si jin juga menjelaskan jika dia memang makhluk yang maha kuat, namun dia bukan yang maha tahu, sebab pengetahuannya juga dibatasi, sehingga jika dia ingin tahu maka dia harus belajar sendiri. Setelah menjelaskan panjang lebar akhirnya si jin membawa Aladin bersama Abu keluar dari gua itu, sesuai dengan permintaan yang diajukan Aladin. Aladin yang masih bingung kemudian bertanya balik kepada si jin, apa yang sebenarnya hatinya jin inginkan selama ini. Si jin pun lalu menjawab bahwa sebenarnya yang paling dia inginkan dari dalam lubuk hatinya adalah sebuah kebebasan. Dia berharap suatu saat nanti, entah itu ribuan tahun lagi atau bahkan mungkin ratusan ribu tahun lagi, akan ada seorang manusia yang bisa membebaskan dirinya dengan sebuah permintaan. Setelah lama mereka berbincang-bincang dengan si jin, Aladin tiba-tiba teringat dengan Putri Yasmin. Dia berkata kepada si jin jika Putri Yasmin hanya boleh menikah dengan seorang pangeran, dan tidak boleh dengan rakyat jelata seperti dirinya. Dari kata-kata yang disampaikan Aladin, sepertinya dia ingin si jin merubahnya menjadi seorang pangeran agar bisa berjumpa dengan Putri Yasmin. Si jin pun mengabulkan permintaan Aladin, sehingga dalam sekejap dengan kekuatan si jin akhirnya Aladin pun disulap menjadi sosok pangeran yang gagah, dan si Abu diubah menjadi seekor gajah sebagai kendaraan bagi Aladin. Tak hanya itu, si jin juga menciptakan sebuah negeri palsu dalam peta untuk Aladin yang diberi nama Abapua, untuk lebih meyakinkan jika Aladin adalah benar seorang pangeran. Aladin yang kini berubah dan menyamar menjadi pangeran bernama Pangeran Ali, kemudian pergi ke negeri Agrabah tempat Putri Yasmin berada, lengkap bersama para rombongan pasukan dan limpahan harta benda yang juga diciptakan oleh si jin. Setibanya di istana Agrabah, para pengawal Pangeran Ali yang telah disulap si jin, berjalan masuk sambil menari. Dengan lagu yang dinyanyikan oleh jin sendiri, mampu membuat sang putri dan seluruh orang-orang kerajaan menjadi terpesona. Tak lama kemudian, akhirnya Pangeran Ali alias Aladin pun diterima dan masuk ke dalam istana. Itu semua berkat sihir jin, bahkan Putri Yasmin beserta semua orang seisi istana pun tidak sadar bahwa Pangeran Ali itu adalah Aladin. Akan tetapi, tampak Aladin tetap saja merasa gugup ketika berbicara langsung di depan putri dan sang sultan. Bahkan saking gugupnya, Aladin malah keceplosan mengeluarkan kata-kata tidak pantas, sehingga hal itu menyinggung perasaan Putri Yasmin, sampai akhirnya sang putri pun langsung berbalik dan pergi meninggalkannya. Meskipun sang raja juga tampak kecewa dengan ucapan Aladin, namun dia tetap mengundangnya untuk hadir dalam acara pesta perayaan musim panen. Malam harinya, ketika Aladin yang sedang berjalan menuju acara pesta tersebut, Jafar tiba-tiba memanggilnya. Dalam kesempatan itu dia lalu berusaha mempengaruhi Aladin dengan tongkat sihirnya, agar Aladin mau menuruti semua perintahnya. Beruntungnya si jin yang tak jauh dari mereka, mengetahui niat dan aura jahat sihir di tongkat Jafar tersebut,
sehingga dia pun bergegas menarik Aladin masuk ke dalam pesta untuk menghilangkan pengaruh jahat si Jafar. Singkat cerita, di pesta itu Aladin mencoba meminta maaf kepada Putri Yasmin. Namun bukannya menjawab, sang putri malah mengajak Aladin menari dan menikmati pesta malam itu. Aladin pun cukup gelisah karena dia tidak pandai dalam menari, tapi berkat bantuan sihir dari jin itu akhirnya Aladin pun menari dengan luas bersama sang putri hingga pesta berakhir. Beberapa waktu kemudian, Aladin bersama jin mulai menyusun rencana bagaimana caranya agar Aladin bisa ngobrol lama dengan sang putri. Si jin pun akhirnya punya ide dengan mendatangi kamar sang putri sendirian. Saat pintu dibuka, jin mendapati ternyata itu adalah Dahlia pelayan sang putri. Jin pun langsung memberikan bunga kepadanya dan mengajak Dahlia untuk pergi jalan-jalan santai di tengah malam. Ketika sang putri sedang sendiri di kamarnya, maka Aladin pun menggunakan kesempatan itu untuk menemuinya. Sang putri yang tiba-tiba melihat Aladin telah berada di dalam kamarnya, sontak begitu kaget dan bertanya bagaimana caranya Aladin bisa masuk, padahal banyak penjaga yang berjaga di sekitar kamarnya. Setelah Aladin menjelaskan semuanya kepada Putri Yasmin, dia kemudian mengajak sang putri untuk pergi berjalan-jalan menikmati dunia luar menggunakan karpet ajaib miliknya. Meskipun awalnya sang putri tampak begitu tak percaya melihat keajaiban karpet itu, namun lama-kelamaan dia pun mulai berani menaiki karpet ajaib itu, dan mulai menikmati perjalanan terbang tinggi melihat dunia luar bersama Aladin. Wonder by wonder, or where'd it go? Unbelievable A sight. whole new world. Hati sang putri pun sangat bahagia, sebab selama hidupnya dia sama sekali tidak pernah diperbolehkan untuk keluar dari istana. Namun kini bersama Aladin, dia bisa menikmati indahnya malam dan melihat pemandangan sebuah negeri yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Singkat cerita, usai berkeliling dengan karpet ajaib, Aladin dan Putri Yasmin lalu berbincang-bincang sambil memandangi kerumunan orang yang sedang berpesta di bawah. Di sana Putri Yasmin lalu sekilas seperti merasa mengenal Pangeran Ali, sehingga dia lalu mencoba memancingnya dengan sebuah pertanyaan tentang seekor monyet yang bernama Abu. Mendengar ucapan sang putri seperti itu, Aladin pun keceplosan jika dia mengenal dan tampak khawatir dengan Abu. Hal itu pun akhirnya membuat kedoknya terbongkar, sebab seingat Yasmin hanya Aladinlah yang tahu siapa monyet bernama Abu itu. Akan tetapi, bukannya jujur kepada sang putri, Aladin justru kembali melanjutkan kebohongannya dengan mengaku jika dirinya dulu hanya menyamar sebagai pencuri jalanan, yang asli sebenarnya memanglah seorang pangeran, tandas Aladin. Mendengar kebohongan Aladin seperti itu, sang putri pun mempercayainya, hingga akhirnya Aladin pun mengantarnya pulang ke istana. Namun di situ tampaknya kegiatan mereka telah diketahui oleh seekor burung kakatua milik Jafar. Mengetahui hal itu, burung itu pun bergegas melapor kepada tuannya, sehingga keesokan paginya Jafar bersama pengawalnya pun menjegal dan mengikat Aladin untuk selanjutnya diinterogasi. Jafar yang sudah mengetahui siapa sebenarnya Pangeran Ali itu adalah Aladin, kemudian berusaha memaksanya agar dia menyerahkan lampu ajaib itu kepadanya. Namun Pangeran Ali yang tidak mau mengaku jika dirinya adalah Aladin, saat itu juga lantas ditendang dari atas istana oleh Jafar hingga tercebur ke dasar laut. Goodbye, Aladdin. Abu yang mengetahui Aladin dalam bahaya, lalu dibantu karpet ajaib bergegas langsung mengambil lampu ajaib, dan langsung menjatuhkannya ke dalam laut agar Aladin bisa menggunakannya untuk menyelamatkan dirinya. Tak lama kemudian akhirnya Aladin pun berhasil selamat berkat pertolongan dari jin. Namun dengan adanya kejadian itu, kini Aladin hanya memiliki satu permintaan tersisa yang bisa dia minta dari si jin. Yang mana sebelumnya Aladin sudah meminta jadi pangeran, dan kini permintaan keduanya adalah diselamatkan dari dalam laut tadi. Jin yang menyadari kalau Aladin masih memiliki satu permintaan terakhir, dia lalu kembali mengingatkannya akan janjinya dulu bahwa Aladin akan menggunakan permintaan terakhirnya untuk memberikan kebebasan kepada si jin. Akan tetapi tampaknya Aladin kini mulai berubah, dari yang dulunya memilih hidup sederhana dan rendah hati sebelum menjadi pangeran, tapi kini Aladin malah menolak untuk membebaskan si jin. Dia mengatakan jika dia akan menggunakan sisa permintaan terakhirnya itu untuk menikahi Putri Yasmin. Mendengar perkataan Aladin seperti itu, membuat si jin pun merasa sangat sedih dan kecewa, sebab ternyata Aladin sama aja seperti para tuan-tuannya sebelumnya yang haus akan keinginan duniawi. Hari berikutnya, Jafar mulai memfitnah Aladin di depan Sultan dengan berkata jika kerajaan Aladin akan menyerang kerajaan sekutunya.
Namun tiba-tiba saja Aladin datang dan membongkar semua kebusukan yang dilakukan Jafar, salah satunya adalah ingin membunuhnya. Sultan yang mendengar hal itu pun merasa sangat kecewa kepada Jafar, tapi Jafar bergegas mulai menggunakan sihirnya lagi untuk mempengaruhi sang Sultan. Aladin yang menyadari kalau tongkat Jafar adalah tongkat sihir tidak mau tinggal diam, dia pun langsung merampasnya dan menghancurkan tongkat sihir Jafar tersebut. Setelah akhirnya sang Sultan tersadar dari hipnotis Jafar, dia pun langsung memerintahkan Panglima Hakim untuk menangkap Jafar. Tapi sayangnya tak lama kemudian Jafar berhasil kabur dari penjara, berkat burung si Jafar berhasil mencuri kunci penjara tersebut. Sementara di dalam istana, Sultan mulai merestui hubungan Pangeran Ali dan putrinya Yasmin, kemudian menyuruh mereka agar segera menikah. Di saat ini sebenarnya Aladin ingin jujur kepada Yasmin dan ayahnya jika selama ini dia telah berbohong tentang menjadi Pangeran Ali, namun akhirnya dia memilih membatalkan niatnya. Aladin pun kebingungan dan kini merasa terjebak dalam kebohongannya sendiri itu, sehingga dia pun akhirnya meninggalkan istana dan pergi ke rumahnya. Akan tetapi, di tengah perjalanan Aladin malah bertabrakan dengan Jafar yang sedang menyamar, dan dari situlah Jafar pun berhasil mencuri lampu ajaibnya Aladin tanpa disadari oleh Aladin. Setelah berhasil mendapatkan lampu itu, Jafar pun bergegas langsung menggosok lampu itu hingga keluarlah si jin. Jin itu pun tampak sangat kaget karena yang memanggilnya ternyata bukanlah Aladin. Singkat cerita, Jafar yang kini telah memegang lampu ajaib itu telah berada di dalam istana. Lalu dengan sangat percaya diri dia pun mengatakan jika dia kini akan menjadi penguasa di kerajaan tersebut. Sultan yang mendengar kesombongan Jafar seperti itu, langsung memerintahkan hakim untuk menangkap Jafar. Akan tetapi, dengan sigap Jafar juga langsung menggosok lampu ajaibnya hingga si jin pun keluar. Jafar pun kemudian meminta agar jin menjadikannya seorang raja di kerajaan tersebut dan merubah semua isi istana. Alhasil abrakadabra, permintaan Jafar pun dikabulkan, sehingga dia kini berubah menjadi seorang raja di istana Agrabah. Sementara di sisi lain, Aladin yang baru sadar jika lampunya telah dicuri oleh Jafar, langsung bergegas pergi menuju istana. Kemudian di istana, sebagai raja baru Jafar mulai memerintahkan hakim untuk membawa putri Yasmin keluar dari istana. Namun di tengah perjalanan, dengan penuh keberanian putri Yasmin berhenti dan kembali memanggil hakim. Karena status Yasmin yang masih menjadi seorang putri, dia pun berusaha menyadarkan hakim sekaligus memerintahkannya jika hakim berhak memilih dan menentukan sendiri keadilan di kerajaan. Yasmin mengatakan meskipun kini Jafar adalah rajanya, tapi hakim tetap memiliki hati yang bisa mengetahui mana perintah baik dan mana perintah yang buruk. Setelah mendengar perkataan putri Yasmin seperti itu, akhirnya hakim pun memilih untuk mengikuti kata hatinya dan menuruti perintah sang putri. Sang putri pun lalu memerintahkan hakim agar segera menangkap Jafar. Namun seketika itu juga Jafar kembali menggosok lampu ajaibnya, dan kali ini Jafar meminta agar si jin menjadikannya penyihir terhebat di muka bumi. Setelah permintaannya terkabul, lalu dengan kekuatan sihirnya itu Jafar pun lalu melenyapkan hakim beserta para prajurit lainnya. Tak berhenti sampai di situ, Jafar juga memaksa agar putri Yasmin mau menikah dengannya, dia mengancam jika tidak maka ayahnya akan disiksa dengan sihirnya si Jafar. Sang putri yang tak tega melihat ayahnya disiksa pun menuruti kemauan Jafar tersebut. Sementara itu, Aladin yang sudah berada di istana, lalu diam-diam dia berusaha untuk mengambil lampu ajaib yang berada di bangku belakang Jafar. Namun, sialnya Jafar mengetahui keberadaan Aladin, sehingga dalam sekejap dia pun langsung memindahkan Aladin ke hadapannya. Setelah itu, Jafar kemudian mengirim Aladin bersama Abu ke ujung bumi yakni di kutub utara, agar tidak merusak semua rencananya di istana. Di tempat itu, Aladin tampak begitu kedinginan lalu bergegas mencari Abu di sekitarnya, hingga akhirnya mereka berdua pun kembali bertemu. Sementara di istana, si karpet ajaib kemudian meminta agar jin mengirimnya ke tempat di mana Aladin berada. Akhirnya setelah berselang beberapa waktu kemudian, ketika ijab kabul pernikahan Putri Yasmin dan Jafar hendak dilakukan, Putri Yasmin justru berniat kabur karena melihat Aladin sedang menaiki karpetnya dari kejauhan. Setelah tiba saatnya, sang putri pun kemudian memberanikan dirinya untuk mengambil lampu si Jafar dan langsung loncat dari atas istana. Melihat hal itu, dengan sigap Aladin pun menangkap Putri Yasmin hingga mereka pun berhasil kabur.
Jafar yang kesal semua rencananya berantakan, lalu mengubah burungnya menjadi burung raksasa yang menyeramkan untuk mengejar dan menangkap mereka. Setelah aksi kejar-kejaran yang begitu menegangkan tersebut, sayangnya Aladin dan Putri Yasmin berikut lampu ajaib tersebut berhasil direbut kembali oleh Jafar. Kemudian menggunakan sihirnya, Jafar menyihir Sultan Dahlia dan Putri Yasmin agar tidak bisa memberontak lagi. Dalam kesempatan itu juga Aladin pun berusaha menatap jin untuk meminta pertolongannya. Namun sayangnya si jin tidak bisa berbuat apa-apa, sebab dia hanyalah jin yang cuma bisa menuruti perintah tuannya yang memanggilnya keluar dari lampu. Akan tetapi Aladin tidak kehabisan akal, dia kemudian berusaha memprovokasi Jafar dengan mengatakan kalau kekuatan yang dimiliki Jafar saat itu adalah pemberian dari jin. Sehingga bagaimanapun juga hanya jinlah adalah makhluk terkuat di bumi ini, bukanlah si Jafar. Tak hanya itu, Aladin bahkan juga meledeknya dengan mengatakan jika Jafar tidak akan dapat berbuat apa-apa tanpa bantuan jin. Mendengar perkataan Aladin seperti itu, membuat Jafar sangat murka dan tidak terima jika dia disebut tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, Jafar pun kemudian memerintahkan si jin mengabulkan permintaan terakhirnya, yakni menjadikan dirinya makhluk terkuat di muka bumi ini, bahkan melebihi kekuatan yang dimiliki jin sendiri. Jafar yang gila akan kekuasaan itu pun tidak sadar bahwa permintaannya tersebut akan membawanya termakan jebakan si Aladin. Alhasil dalam sekejap permintaan Jafar pun dikabulkan oleh jin, yakni menjadikannya menjadi makhluk terkuat di muka bumi. Kemudian ketika Jafar hendak ingin menghancurkan kota Agrabah, tiba-tiba tangannya terbelenggu oleh belenggu yang sebelumnya mengikat tangan si jin. Ternyata itu adalah konsekuensi yang harus ditanggung Jafar jika ingin menjadi makhluk terkuat di bumi. Dia tidak boleh menggunakan kekuatannya yang maha dahsyat secara sembarangan, seperti layaknya si jin sebelumnya. Kedua tangan Jafar pun langsung terbelenggu sampai dia memiliki seorang tuan yang bisa membebaskannya. Setelah itu akhirnya Jafar pun tersedot dan terkurung di dalam lampu bersama dengan burungnya untuk selama-lamanya, sampai suatu saat ada seseorang yang menggosok lampu itu dan menjadi tuannya si Jafar. Setelah semua kekacauan itu berakhir, jin lalu menawarkan satu permintaan terakhir Aladin yang masih tersisa, untuk mewujudkan keinginannya menikahi sang putri. Namun Aladin memutuskan berbeda, dia yang kini telah menganggap jika jin adalah sahabatnya yang selalu membantunya, akhirnya merelakan keinginannya untuk menikahi sang putri dengan mengucapkan permintaan terakhirnya, yaitu membebaskan si jin dari belenggunya. Tampak betapa bahagianya si jin, sebab setelah ratusan tahun lamanya berada di dalam lampu yang sempit dan dicabut hak kebebasannya. Kini dia telah benar-benar bisa menghirup udara dengan bebas, bahkan untuk sekedar duduk dan pergi pun kini jin tidak perlu lagi meminta izin dari tuannya. Setelah kebebasannya, kini jin juga resmi menjadi manusia sejati, bahkan melamar Dahlia menjadi istrinya dan mengajaknya untuk berkeliling dunia menggunakan sebuah kapal. Dari hasil pernikahannya, jin dan Dahlia pun dikaruniai dua orang anak yang nantinya akan selalu menceritakan kisah sang Aladin secara terus-menerus. Lalu di bagian akhir, Putri Yasmin dan Aladin pun akhirnya menikah dan hidup bahagia bersamanya serta memerintah istana Agrabah selamanya. Seperti itulah alur cerita film Aladin, semoga teman-teman semua terhibur. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.